Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa qul ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Berdiri saya di sini akan menyampaikan khutbah yang singkat yang berjudul sebab-sebab lapangnya dada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah bekal hidup dalam semua keadaan, segala keadaan. Ingatlah bahwa hidup itu tak selamanya manis, keadaan manusia selalu berganti-ganti. Senang dan sedih, tertawa dan menangis, bahagia dan resah. Banyak hal melintang dalam kehidupan manusia yang tak berharta merasa perih dan menderita. Kebutuhan banyak, harga pun melonjak, belum lagi dengan berbagai masalah yang terjadi. Jiwanya pun seringkali menjerit. Pun begitu dengan yang bergelimang harta. Merasa tertekan dan bimbang, hati pun seringkali kosong. Lalu di manakah letak ketenangan jiwa dan lapangnya dada? Itu tidak didapatkan dalam harta, bukan pula dalam tahta. Namun dalam iman yang ada di dalam dada, itulah sumber ketenangan dan kelapangan jiwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara rahmat Allah Azza wa Jalla jadikan untuk hamba sebab yang membuat hati menjadi lapang dan tenang, menghilangkan duka, galau dan resah. Namun sebelum kita membincangkan tentang sebab-sebab lapangnya jiwa, kita perlu tekankan bahwa kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat hanyalah ada pada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan beriman dan beramal soleh, siapa yang menggabungkan dua hal ini, iman dan amal soleh, ia akan mendapat kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang mencari kebahagiaan bukan pada iman dan amal soleh, sungguh ia telah tersesat dimanapun keadaannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimahullah, di antara sebab dilapangnya dada yang paling agung adalah mentauhidkan Allah. Seberapa kadar kekuatan dan sempurnanya tauhid seseorang, sekadar itu pula lah kelapangan dadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati fa qulubuhum min dzikrillah." Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Surat Az-Zumar ayat 22. Semakin seseorang kuat dalam berpegang
tauhidnya, semakin ia menyerahkan urusannya kepada Allah, maka itu akan lebih melapangkan hatinya. Bila hamba yakin bahwa manfaat dan mudarat ada di tangan Allah, semua akan kembali kepadanya. Dia, ya Azza wa Jalla, memberi siapa yang dia hendaki dengan anugerahnya, tidak memberi kepada yang dihendaki dengan keadilannya. Bila hamba menghadirkan makna-makna ini, hilanglah galau, resah dan duka tara. Hal lain yang melapangkan dada adalah beribadah kepada Allah dan pasrah kepadanya. Inilah hal yang akan membuat hamba menjadi bahagia. Hati pun penuh menjadi tenang sampai sebagian salaf berkata, kami hidup dalam kenikmatan dan ketenangan. Sekiranya para raja dan pangeran tahu keadaan kami, tentulah mereka akan dera kami dengan pedang mereka untuk meraihnya. Semakin besar inabah dan cinta kepada Allah kepadanya, maka hatinya pun menjadi lebih lapang dan tenang. Sebab lainnya adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Banyak berzikir kepada Allah termasuk hal yang menenangkan hati. Hilangnya keresahan. Zikir mempunyai pengaruh sangat menakjubkan dalam menenangkan hati, seperti halnya kelalaian berakibat jiwa menjadi sempit dan tersiksa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, di antara sebagian amalan zikir mendatangkan kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Sekiranya seorang hamba tidak mendapat pahala kecuali kenikmatan dan kelezatan yang ditimbulkan zikir, tentulah itu sudah cukup. Sebab lainnya adalah dengan menghadirkan sikap optimis, menepis kesedihan dan yakin bahwa Allah bersama hambanya yang beriman. Karena itulah Nabi SAW bersabda, idza qala rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Bila seseorang berkata manusia telah binasa, maka ialah orang yang paling binasa. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Seorang muslim harusnya sangat semangat dan tegar, tidak mudah kendur, bersedih dan lemah. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antum wa taumul a'lanu luna in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Imran ayat 139. Kesedihan yang diperturutkan akan melemahkan hati, menumpulkan semangat dan mematahkan kemauan, membuatnya lesu dalam meniti tangga ibadah. Bila seseorang pun memang harus bersedih, maka sabarlah obatnya. Kesabaran akan mendatangkan pahala tanpa hitungan. Cukup sampai sini. Kurang lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.